Hari ini kita membuat jalan-jalan di area Bangkok bagian utara, namanya area Bang Po. Jadi ini adalah sentra untuk industri woodworking di Thailand, khususnya di kota Bangkok. Nah, di sepanjang area ini itu tempat penjualan kayu, furniture, HPL, hardware. Ini kayak ini plant. Ini kenapa banyak ada kursi-kursi itu tempat-tempat berdoa ya. Terus kayak papan-papan FJL, segala macam industri kayu kayak plywood ini juga ada. Di sini semuanya lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi tempat yang penjualan dalam industri kayu yang paling lengkap ada di sini. Barusan teman-teman lihat ada HMR. Di sini mau apa aja ada, sampai ke PVC juga ada. Ini kalau teman-teman lihat ini kayak gudang aja. Itu dia penyimpanan kayunya segitu banyaknya. Terus di area sebelah pinggir ini kayak untuk apa namanya, framing gitu. Ini saya datang udah agak sore ya, jadi ini sebenarnya udah agak sepi, udah mau penutupan. Jadi kayak ini teman-teman lihat truk-truknya udah pada masuk. Tapi kalau di waktu ramenya ini gila, ini bakal padat banget. Semuanya yang berkaitan dengan industri perkayuan itu ada di sini. Nah, ini areanya terletak di Bangkok bagian utara ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin area yang paling gampang didatengin itu via kalau naik perahu dari Sungai Chao Phraya bisa turun di Bang Po, tapi mesti jalan dari stasiun MRT Bang Po ke utara lagi baru masuk ke area ini. Jadi sebelum masuk area ini sebenarnya di sekitarnya itu udah banyak jualan kayu gitu. Jualan kayu, jualan HPL, pelapis kayak gini PVC. Nah, tapi ini nanti masuk satu gang lagi ini gang ini adalah pusatnya gitu. Jadi kalau di luar-luar di area Bangpo, kalau area besarnya namanya Bangse, masuk ke Bangpo. Nah, area besarnya ini satu jalan ini semuanya industri perkayuan. Nah, ini saya mampir ke salah satu toko yang paling besar jualan perkakas woodworking. Namanya Subhan Tools. Teman-teman bisa lihat ini saya masuk pertama langsung disambut dengan Festool. Di situ ada track saw-nya. Festool dapat 3 years warranty kalau di Thailand. Terus ya ini cukup lengkap kalau saya bilang kan. Festool juga nggak begitu banyak. Dia naruh dominonya juga ada di sini. Track saw-nya ada 2 tipe track saw yang dijual lengkap dengan blade-nya. Tracknya nggak ditaruh di sini ya. Harganya sekitar 42.000, jadi sekitar 20 jutaan. Ini dia tampilannya. Di Indonesia nggak ada ya yang jualan resmi Festool ya, tapi kalau di Thailand ada. Seru banget. Ruangannya juga udah full AC, jadi dingin. Ini masuk ke area yang arah sebaliknya. Kita ketemu dengan ini ada beberapa brand yang saya nggak kenal juga sebenarnya. Ada berbagai macam warna, ini rupa-rupa warnanya di sini nih, dan juga berbagai macam kualitas. Kayak yang ini mungkin kalau padanannya di Indonesia ini bisa bareng sama apa ya? Bisa bareng sama Black & Decker ini Puma. Kualitasnya seperti Black & Decker. Tapi dia untuk profesional kan. Kalau Black & Decker di Indonesia hitungannya itu untuk household gitu ya, jadi untuk yang hobi dan household. Ini untuk area Makita cukup lengkap juga, jadi dia pegang beberapa brand terkenal di sini. Gila banget, koleksinya luar biasa banget. Di sini ada track saw Makita, ada apa namanya cordless circular saw. Terus ini ada bervariasi dari 18 dan juga ada yang 40 volt. Dia punya stok apa namanya biscuit jointer. Terus
Harganya itu sekitar 11.400, tapi ada diskon sampai 10.800. Jadi mungkin sekitar 5 jutaan. Yang seri ini tuh rata-rata udah brushless ya. Keren banget. Ini tuh kayak kita datang ke toko mainan tuh, lihat-lihat banyak banget mainan. Ini truck yang pakai kabel, masih kayak kabel. Terus ini beberapa koleksi. Ini misalnya apa? Pasah yang lebar berapa ya itu? Tapi yang lebih lebar lah, gede. Segini banyaknya. Bagian bawah isinya cut off, baik yang Makita maupun Makita MT. Nah ini punyanya Dongcheng. Cuman kalau saya lihat nggak tahu kenapa ya, tapi rata-rata tools di sini harganya sedikit lebih mahal, khususnya untuk Dongcheng ya. Jadi mending beli Dongcheng di Indonesia aja. Nah ini brand-brand yang juga nggak terlalu terkenal. Sementara yang ini punyanya DeWalt. DeWalt ngasih koleksi miter saw yang apa namanya sliding, dan itu udah pakai yang ini yang Stanley, yang di atas ini 18.800, ini DeWalt, itu udah pakai belt ya. Ya. Nah ini apa namanya circular saw-nya Makita yang segede gambreng. Ini yang pakai kabel, miternya, dan juga sana thicknesser, joint thicknessernya ada apa namanya, thicknessernya Makita. Ini miter slidingnya. Oh ini saking banyaknya saya sampai bingung juga nih. Jalan-jalan di sini ini agak berbahaya. Untungnya saya nggak bawa duit, jadi kalau di Thailand saya harus bawa uang cash, karena ternyata kartunya saya itu nggak bisa dipakai untuk belanja-belanja. Lumayan lah. Ini Dongcheng miter saw. Bentukannya kayak miter saw-nya Ryu. Nah, kalau yang ini yang sliding, ini sliding kapasitas potongnya jauh lebih besar nih. Ini Aeropro, juga brand yang nggak ada sih di Indonesia kayaknya. Ada beberapa juga yang apa namanya, ini Ryobi yang bukan Ryobi Kyocera. Jadi yang bukan Ryobi hijau ya. Ini pilihannya. Kalau Ryobi yang itu bisa teman-teman dapetin di Mitra 10 gitu, ada juga. Berikutnya ini koleksi dari Fuel, Milwaukee Fuel. Cukup lengkap juga karena ada authorized dealer juga di Thailand untuk Milwaukee. Koleksinya cukup lengkap. Terus gila, ini ada table saw-nya, contractor table saw. Harganya itu 19.500, berarti sekitar 8 jutaan. 8 juta lebih. Ya ini masih masuk akal sih ya. Harganya udah mirip sama GTS 10J misalnya. Ini pilihannya rupa-rupa warnanya lah di sini. Berikutnya kita dapat lihat ini untuk stacknya ya. Ini table saw Makita. Ini kontraktor saw Makita yang juga udah penjualannya udah sama kakinya kalau ini. Ini 10 inch. Pilihannya gila banget di sini. Saya kayak jalan-jalan di sini kayak memang kayak masuk toko mainan. Penjualannya ini ada juga barang ajaib nih, misalnya clipper jadi gergaji backsaw. Saya tertarik mau beli, cuman kalau barang-barang begini nih kalau dimasukin di pesawat biasanya agak ribet. Kemarin saya waktu sebelumnya datang, saya beli pasah gitu, berkali-kali tuh sampai dibongkar di bandara. Berikutnya ini ada dari Stanley. Pilihannya Stanley itu rata-rata di Indonesia juga ada ya, jadi nggak terlalu banyak perbedaan. Tapi mungkin sampai tuh ada yang berbeda ya, teman-teman bisa lihat ini yang paket-paket penjualan yang cordless drill driver plus impact driver maksud saya. Ada beberapa gitu, harganya ya 55 jutaan lah. Ini yang koleksi lainnya. Ini yang mirip banget sama apa namanya Black & Decker, warna oranye, namanya Pumpkin. Ada juga miripnya sama apa namanya Yasuka. Cuma kalau sama Yasuka warnanya agak beda, ini Pumpkin agak merah sedikit. Dia punya juga yang sliding miter saw gini.
Terus yang ini kayak punyanya Chris Bow, dia punya yang miter saw, tapi bagian atasnya bisa dijadiin table saw. Nah, Gitu. jadi ini workshop. Cuma sayangnya itu agak susah kalau dibelokin. Nah, ini saya setelah keluar dari toko woodworking itu saya nemu satu tempat yang menarik. Jadi bagian luarnya itu tempat jualan ukiran-ukiran. Tapi begitu saya masuk ke dalam, sama orangnya bilang coba masuk aja di dalam. Ternyata ada workshop di dalam. Nah, workshopnya kayak gini. Di workshop ini ternyata dia bikin kelas gitu. Dia nerima kelas untuk woodworking. Kalau teman-teman lihat di sini kan dia profesional banget kan. Meja kerjanya kayak gini. Ada beberapa gitu. Terus penempatan apa namanya, tools-toolsnya juga udah rapi, table saw-nya juga rapi, ada apa namanya, jointer sana di belakang. Ini bener-bener udah workshop yang proper banget untuk belajar. Kebetulan di daerah sini juga dekat dengan namanya Tekno. Tekno itu Universitas King Mongkuts di Bangse. Nah, ini hasil karya dari beberapa mahasiswa yang ngambil kelas di sini. Oh, ini lihat teman-teman lihat nih, untuk koleksi-koleksi alatnya cukup lengkap dan juga bagus-bagus banget. Jadi kalau teman-teman siapa tahu ada yang main ke Thailand, bisa main ke area Suphan ini atau Bangpo, karena banyak juga event-event lain yang di held setiap bulannya. Kira-kira sampai sini dulu, kita ketemu di video yang lain dan jangan pernah tahu untuk mencoba, coba-coba sampai bisa.